Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya setiap kita di dalam keadaan sehat, amin. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita tahu bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan setiap kita. Meskipun ada badai, ada pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita, percayalah bahwa rancangan Tuhan dan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, amin. Sore hari ini saya percaya juga setiap kita sudah siap untuk menyembah Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan di GB Sungai Yordan Depok. Mari sama-sama kita satukan hati kita, membawa pujian bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan, pengorbanan-Mu yang menyelamatkan setiap kami, yang menebus setiap kami. Sungguh tidak dapat kami balas dengan segala perbuatan kami, Bapa. Kami memberikan hidup kami, Tuhan, untuk sepenuhnya boleh dipimpin oleh Tuhan. Boleh Tuhan sertai hidup kami, Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan ini, hidup kami memuliakan nama-Mu, Tuhan. Kami percaya Kau bertahta di atas pujian penyembahan setiap kami. Dan biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Demi nama Yesus, kami siap menyembah dan memuji-Mu. Yang percaya, yang siap menyembah kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami katakan bahwa Tuhan yang besar dan pengorbanan yang mulia menyelamatkan setiap kami, sehingga setiap kami yang percaya kepada hidup kami dalam Kristus. Sudah tidak ada kasih seperti itu. Sama-sama
dalam hidup. Pengorbananmu Tuhan, selamatkan setiap kami. Allah, harta yang tak ternilai Tuhan, tak ternilai. Yang ku miliki dan ku, sekali katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidup. Yes Lord, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku miliki dan ku angkat namanya dengan bangga. Yesus Engkau, Yesus Engkau, Tuhan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, dan ku harta. Yesus Engkau, Yesus Engkau, Tuhan. Yesus Engkau, Yesus Engkau, Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus sebab kejadianmu dahsyat di dalamku, di hidupku. Kau Tuhan yang besar, Kaulah kota benteng kami. Sembah Kau Tuhan, puji nama-Mu, ku agungkan Engkau Tuhan. Yesus, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja, ku nyanyi Hosana
Jumpai sekeliling kita, katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Pastikan katakan Tuhan Yesus sungguh baik di hidupmu dan hidupku sore hari ini. Haleluya. Biar Tuhan disenangkan dalam pujian Bapak Ibu Saudara sore hari. Pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Saudara yang percaya, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat.
Dia yang layak terima segala pujian setiap kita, amin. Biar sukacita kita boleh penuh oleh karya yang sempurna, amin saudara. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita saat ini, kita mau teduhkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu yang boleh menguasai seluruh hati kita. Karena dari hati kita terpancar kehidupan. Dan kita mau rendahkan hati kita mau buka hati kita untuk boleh dengar firman Tuhan. Thank you Jesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku cinta, menikmati baik-Mu Tuhan, menikmati baik-Mu Tuhan. Berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di belakang-Mu yang kami rindukan Tuhan, daripada 1000 hari di tempat
Mari kekasih hati Tuhan, katakan, lebih baik satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup. Biar kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sama-sama mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semua kasih jemaat Tuhan saja sama-sama. Angkat tanganmu dan mulai angkat suaramu, katakan lebih baik. Lebih baik satu hari, yes Lord, di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup. Dan menikmati semua Lebih baik kami satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari tempat lain. Kami sungguh jadi orang yang beruntung Tuhan. Kami berada di bait suci-Mu. Kami berada di bait kudus-Mu Tuhan. Kami berada di pelataran-Mu. Dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tiba saat kami mendengar firman-Mu Tuhan. Berkata-katalah. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami terbatas adanya. Kami butuh yang tidak terbatas. Oleh karena itu Tuhan, pada sore hari ini
Kami mengundang kuasa Roh Kudus menaungi kami, mengurapi setiap kami, terutama hati kami, agar hati kami siap dibaca, siap ditabur oleh firman. Dan firman ditanam, benih yang ditanam, dia akan bertumbuh dan berbuah. Kami bukan sekadar mendengar menjadi pendengar berfirman, tapi menjadi pelaku firman. Oleh Roh Kudus, Engkau ambil alih semua, dari pertama awal dan sampai akhir. Urapi hamba yang terbatas ini. Sampaikan isi hatimu Tuhan untuk umatmu tempat ini Bapak. Engkau melihat hati mereka yang haus dan lapar akan firman. Mereka butuh kuasa-Mu, mereka butuh perlindungan penyertaan Tuhan. Mereka butuh jamahan Tuhan. Engkau lihat mereka Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan atas mereka. Engkau melihat pribadi lepas pribadi mereka alami saat itu. Tapi mereka tidak berputus asa. Mereka punya pengharapan. Itu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus ucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat sore, shalom Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Sore hari ini saya mau ajak kita berbicara tentang pekerjaan, yaitu job. Pekerjaan tentunya yang kita tahu, kita melakukan suatu pekerjaan tentu melakukan suatu tindakan dan kita melakukannya dengan pikiran, dengan kekuatan kita, dengan energi kita. Pelayan Tuhan musik, WL singer, pelayan Tuhan usher, multimedia juga, mereka bekerja untuk Tuhan. Jadi untuk pekerjaan ini kita tahu bahwa setiap kita, apalagi sebagai kepala keluarga, kita harus bekerja, membanting tulang, mencari uang demi keluarganya. Sebagai anak-anak sekolah yang masih kuliah, masih sekolah, di bangku sekolah, mereka harus bekerja giat, yaitu apa? Belajar yang giat, supaya mereka naik kelas, supaya kelak mereka bisa naik kelas, mendapat ranking, mendapat prestasi, supaya nanti setelah mereka keluar dari sekolah, mereka bisa mendapat pekerjaan lebih layak. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kita bawa kita pada jobnya Tuhan. Ya, tema sore hari ini adalah mengerjakan pekerjaan Bapa. Apa itu mengerjakan pekerjaan Bapa? Tentu kita tahu bahwa kita di dunia bekerja di suatu perusahaan. Kita mengerjakan segala hal-hal yang sudah digariskan, didelegasi kepada kita untuk melakukan kehendak dari perusahaan, para pimpinan kita. Dan sore hari ini saya mengajak kita pada hal yang rohani, yaitu mengerjakan pekerjaan Bapa. Mari kita buka Alkitab kita di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ayat ini sudah tidak asing lagi, sering dikhotbahkan. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sebetulnya ahli Taurat ini kira-kira dia tahu nggak hidup kekal? Caranya untuk peroleh. Nama ahli Taurat tentu dia tahu. Kita lihat ayat ini, dia untuk mencoba Yesus. Setiap kita butuh hidup kekal. Hanya dua pilihan. Hidup kekal apa? Satu lagi kematian kekal. Ayat 26. Jawab Yesus padanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri."
Ayat 7 dikatakan bahwa yang ayat terakhir, kasihilah sesamamu manusia, bukan sebagian manusia. Jadi ingat, mengasihi manusia bukannya sebatas orang Kristen saja. Di luar sana, walaupun mereka beragama lain, walaupun mereka punya kepercayaan lain, bukan satu iman kita wajib mengasihi dia. Ini perintah Tuhan. Kata Yesus padanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ini ahli Taurat, kembali supaya dia cukup puas untuk mencoba Yesus. Dia kasih satu pertanyaan lagi, siapakah sesamaku manusia itu? Jawab Yesus, ini perumpamaan adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke dalam mencamut yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi udah habis dirampok, dipukul, disiksa, ditinggal sama penyampuk-penyampuk ini. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu yang melihat orang itu, tapi yang melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu ketika yang melihat orang itu yang melewatinya dari seberang jalan. Tadi ada imam, dia melihat ada yang seorang dipukul, dianiaya, dirampok, dia melihat di seberang jalan, dia melihat, dia hanya tidak berhenti, bahkan melanjutkan perjalanan. Lewi juga sama, jika dia melihat orang itu yang melewatinya di seberang jalan. Ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika yang melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang pergi padanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, adalah sesama manusia dari orang jatuh ke dalam penyamun itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan padanya, kata Yesus lagi, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Perumpamaan ini sering kita jumpai, hal-hal yang di sekuler, bahwa ada manusia-manusia yang seperti yang cerita dalam Alkitab ini. Kita lihat di ayat 33. Ada sikap yang harus kita lakukan dalam mengerjakan pekerjaan Bapa. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kita tahu bahwa Samaria adalah setengah orang Yahudi, setengah orang bangsa lain. Orang Samaria ini dipandang rendah sama orang Yahudi, karena orang Yahudi tidak menganggap orang Samaria bahwa itu dia orang Yahudi. Padahal juga keturunan Yahudi, walaupun tidak sepenuhnya. Orang Yahudi menikah dengan bangsa-bangsa lain, lahirlah Samaria. Dalam cerita di sini bahwa pada saat kita ingin mengerjakan pekerjaan Bapa, tentunya Tuhan juga menuntut ada persyaratan yang harus dilakukan dan kita lakukan. Pertama apa kita lihat? Sikap apa yang dilakukan Samaria ini? Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika yang melihat orang itu, tergeraklah hatinya belas kasihan. Jadi sikap hati pertama adalah pada saat kita ingin mengerjakan pekerjaan Bapa adalah harus memiliki belas kasihan. Kenapa Bapa? Karena Bapa di surga juga memiliki belas kasihan. Contoh di mana?
Yohanes 3:15. Akibat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mau nggak mau karena terputus hubungan Allah dan manusia. Karena oleh belas kasihan Tuhan yang mengasihi dunia ini, maka Dia sendiri, Tuhan sendiri datang ke dunia. Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya pada Dia tidak binasa. Jadi Yesus sendiri datang ke dunia, Tuhan sendiri datang ke dunia. Kenapa? Karena belas kasihan. Jadi syarat utama itu sikap hati belas kasihan yang membawa kita layak untuk melakukan pekerjaan Bapa. Karena kalau tidak memiliki sikap hati belas kasihan, tidak mungkin. Kenapa? Orang dunia tidak bisa melakukannya. Kita lihat apa perbedaan imam dan Lewi. Sama-sama pelayan Tuhan, sama-sama melayani mesbah Tuhan, sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Contoh sekarang, banyak sekali pelayan itu di gereja. Mereka aktivis gereja. Tapi yang Tuhan tuntut bukan keaktifannya, bukan dia punya rutinitas melakukan hal-hal lahiriah. Tapi Tuhan ingin melihat belas kasihan. Tuhan melihat hati. Inilah hati belas kasihan yang tidak dimiliki semua orang. Yang Tuhan tuntut belas kasihan. Samaria, dia sebagai orang yang disepelekan, dinomor duakan. Istilahnya warna negara kelas 2. Tidak dianggap oleh Yahudi. Tapi kita lihat hatinya penuh belas kasihan. Imam melewatinya, Lewi melewati orang yang dipukul, disiksa, dirampok habis-habisan, setengah mati. Jadi kalau Alkitab mencatat setengah mati, berarti itu orang udah istilahnya udah kondang. Napas sudah setengah-setengah, udah setengah-setengah. Kalau nggak ditolong, itu orang mati. Hari ini, Bapak Ibu, yang banyak keluh kesah, yang banyak masalah, saya tidak tahu apa masalah Bapak Ibu. Masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, mungkin kepahitan dengan pasangan, pahitan dengan suami, pasangan istri, anak-anak yang pahitan dengan orang tua, karena terlalu kejam orang tuanya, karena orang tua terlalu dominan. Juga yang kecewa kepada orang, mungkin yang pernah berhutang, tapi justru dia bersuka cita atas segala hutang yang tidak mau bayar. Ini membuat kita sakit hati, membuat kita pahit. Hari ini kita lihat, kalau orang lain tidak bisa menolong kita, kalau orang lain tidak bisa menolong Bapak Ibu, ada satu pribadi. Samaria digambarkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Samaria berhati, dia mencurahkan hati penuh belas kasihan. Sebagaimana Yesus mengasihi kita, Bapak, Ibu, dan saya, dengan kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang walaupun dia jahat terhadap saya, walaupun dia tidak berbuat baik terhadap saya, walaupun dia pernah mengecewakan saya, walaupun dia pernah menyakiti saya, walaupun saya pernah dikecewakan apapun, seberat apapun, saya tetap mengasihi dia. Inilah kasih agape. Pada saat Yesus disalib, di kayu salib, sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, apa yang dikatakan? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hari ini Bapak Ibu, yang menjadi hambatan, yang menjadi penghalang Bapak Ibu dalam berdoa, ini juga salah satu hati yang belas kasihan. Hati yang belas kasihan adalah hati yang bisa mengampuni. Hati yang belas kasihan, hati yang bisa memberikan segala sesuatu kepada orang lain. Orang Samaria, dia tidak peduli. Dia anggap warga negara kelas 2.
Dia tidak peduli dianggap orang Yahudi bahwa dia adalah orang yang bukan selevel dengan Yahudi. Tapi dia melakukan kehendak Allah. Dia memiliki belas kasih. Dia mengasihi orang yang tidak dikenal. Dia tidak tahu. Kita tahu Yerusalem adalah Yerusalem yang kudus, kota kudus, Yerusalem suci. Seorang berjalan menuju Yeriko. Yeriko gambaran orang itu kota yang dibenci Tuhan karena penyembah berhala. Jarak Yerusalem ke Yeriko kurang lebih 18 mil. Ya kan? Sudah dikatakan bahwa ketinggian dari tanah perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko kurang lebih 800 meter di atas permukaan. Sepi sekali. Sepi sekali. Kalau kita teriak, nggak ada yang bisa dengar. Saya pernah mogok kendaraan di hutan Kalimantan. Itu belasan tahun lalu, puluhan tahun lalu. Gelap gulita, nggak ada lampu, nggak ada siapapun. Kecuali saya bersama teman ada 2-3 orang. Jalan. Tiba-tiba kendaraan kami tumpangi mogok. Bagaimana seandainya pada kami saat ada mogok, ada penyamun, ada perampok yang merampok kami habis-habisan. Kami tidak bisa mengawal. Sama persisnya. Orang ini dia tidak berdaya. Dia sendirian aja. Minta tolong sama siapa? Imam tidak mau menolong. Lewi hanya menonton. Udah itu lewat. Padahal itu pertanyaan Tuhan. Hari ini. Kalau masih ada orang Kristen, pelayan Tuhan masih punya sikap seperti Imam dan Lewi. Betul. Kenapa gereja banyak menjadi penolakan orang-orang? Pertama apa? Orang di luar sana tidak melihat. Orang Kristen tidak memiliki belas kasihan. Sehingga tidak mau menginjak kakinya ke gereja. Jadi batu sandung. Karena mereka ada orang imam. Mereka ada Lewi. Imam ini menolong kaumnya sendiri. Kalau dia imam, saya baru mau tolong. Kalau dia Lewi, saya baru mau Lewi. Oh, tolong orang Lewi. Inilah. Kalau orang Kristen, saya baru menolong. Kalau bukan orang Kristen, saya nggak menolong. Hari ini Tuhan tegur saudara Kristen. Belas kasihan itu lintas batas. Belas kasihan kita bisa nolong siapa? Lingkungan kita. Saudara kita. Hati belas kasihan itu adalah hati yang hancur. Sebagai pendoa, setiap hari kita adalah doa. Orang yang berdoa. Doakan, sisipkan doa. Untuk keluarga kita yang belum bertobat. Lingkungan kita. Sanak saudara kita yang jauh. Negara bangsa kita. Kita lihat. Negara kita sedang tidak baik-baiknya. Butuh kita semua. Di Efesus katakan, musuh kita bukan darah dan daging, tapi penghulu pemuda, roh jahat udah. Roh jahat inilah yang menguasai, yang mengontrol, yang memonitor, yang menjadi komando bagi suatu teritorial. Kalau negara kita Indonesia dikuasai oleh roh korup, roh zina, roh apapun. Kalau kita biarkan, apa Indonesia akan hancur. Siapa yang sanggup melawan itu? Saudara dan saya. Kita adalah laskar Kristus. Kita adalah pejuang-pejuang Allah yang merebut roh itu, yang mematahkan segala roh teror di udara, roh jahat. Sekarang orang korupsi sudah bisa ketawa-ketawa. Hukum 10 tahun, 20 tahun bisa ketawa. Orang pun kejahatan apapun dia bisa ketawa-ketawa. Kenapa? Mereka pikir nanti juga paling divonisnya nanti setelah ini potong itu, tidak berapa. Mereka keluar bisa mau usaha. Mereka punya perusahaan besar. Inilah siapa yang bisa sanggup melawan semua itu.
anak-anak Tuhan tiap hari berdoa untuk negara dan bangsa. Orang Samaria, hanya orang Samaria yang sanggup karena dia memiliki kasih agape, kasih Kristus. Hanya Yesus yang sanggup menolong kepada ibu dan saudara dan saya hari ini. Kalau ke sana, ke sini, sudah tidak ada jalan keluar. Ada satu pribadi, Yesus. Amin. Bagi Tuhan tidak mustahil. Kalau ada dosa yang kita lakukan, cepat-cepat minta ampun dari Tuhan. Tuhan akan mengampuni kita. Kita lihat sikap yang kedua. Di ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai kedungannya sendiri. Lalu membawa ke tempat penginapan dan merawat. Orang Samaria ini bukan hanya sekedar datang membangunkan dia, tapi juga mengobatinya. Kita lihat, ia pergi kepadanya. Samaria pergi kepada orang yang habis dirampok, lalu membalut luka-lukanya. Membalut luka-lukanya adalah memberikan perhatian khusus kepada orang yang tersakiti, orang yang sengsara, orang yang dianiaya. Kita merhatikan orang yang butuh doa, butuh. Karena mereka luka-luka. Luka karena tadi saya sampaikan, bisa saja suaminya selingkuh, dia terluka, tiap hari nahan luka, kepahitan di sini. Sama dia mengobati luka-lukanya. Sesudah itu yang menyiramnya minyak dan anggur. Minyak melambangkan Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau pada saat menghadapi segala tantangan rintangan apapun juga, segala kepahitan, luka apapun juga, ingat, ada pribadi Roh Kudus yang memampukan Bapak Ibu untuk tetap bertahan. Kalau Bapak Ibu hari ini tidak bisa mengampuni suami, mengampuni istri Ibu, ada Roh Kudus, ada pribadi Roh Kudus yang sanggup. Minta pada dia. Dia Roh Allah sendiri. Apalagi anggur. Anggur adalah juga di samping juga antiseptik. Anggur melambangkan darah Yesus. Pada saat Bapak Ibu menyerahkan tubuh jiwa roh Bapak Ibu ke dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu minta ampun. Tuhan ampuni. Tuhan tidak mengingat dosa-dosa Bapak Ibu lakukan. Kenapa? Darah Yesus yang sudah menyucikan Bapak. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawat. Kita lihat di sini. Sikap doa hati yang peduli. Kalau orang ini Samaria tidak peduli kepada orang yang habis dirampok, yang dipukul, dia cuekin aja, dia tinggalkan. Masa bodoh. Orang ini Samaria ini, dia istilahnya mau repot. Orang Kristen juga harus mau repot. Pada saat kita diminta doakan, melayani orang sakit, orang apapun juga yang butuh pertolongan, kita lakukan seperti orang Samaria ini. Dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggannya. Dengan kata lain, pada saat dia menaikkan orang itu berarti dia orang Samaria harus jalan. Saking pedulinya, saking mau repotnya, dia sendiri mau susah menaikkan si sakit itu yang bisa habis dirampok, menaikkan keledai tunggang dan membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Penginapan menggambarkan gereja Tuhan.
Gereja adalah tempat orang-orang yang sakit, yang perlu dirawat, bukan sekedar rohaninya, tapi juga jasmaninya. Jadi jadikan gereja sebagai tujuan terakhir orang di dunia ini. Kalau dia minta pertolongan kepada orang sekitarnya, kepada sanak saudaranya, mereka tidak bisa menolong. Mereka datang ke gereja. Gereja harus menolong. Gereja harus mengampuni. Inilah sikap yang kedua. Kita lihat sikap yang ketiga. Kita lihat ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, ini aku akan menggantinya waktu aku kembali. Sikap yang Yesus lakukan, sikap berkorban. Orang ini bukan orang kaya, pasti. Kita tahu 2 dinar, berarti upah 2 hari. Upah 1 hari 1 dinar, 2 hari. Sekarang UMK. Kalau kita diketemukan hal yang demikian, maka kita bukan orang kaya, tapi kita mau nolong orang demikian. Kita bawa orang itu ke hotel, penginapan, kita kasih uang. Kalau lebih dari itu akan saya ganti. Inilah hati yang mulia. Sifat Tuhan Kristus yang berkorban. Seharusnya Bapak dan Ibu dan saya yang harus menanggung dosa, tapi karena Kristus mau berkorban bagi kita. Karena orang Samaria mau berkorban. Dia bukannya sekedar menolong, tapi dia menolong secara jasmani, merawatnya dan mengantarnya ke kehidupan, supaya tidak masuk angin, dia bisa istirahat, dan besok bisa pulih kembali, dan sudah dikasih obat dan sebagainya. Pasti yang sudah mendoakan dan sebagainya. Ini lakukan orang Samaria. Kita seharusnya lebih daripada orang Samaria, karena kita adalah pengikut Kristus. Sikap berkorban Yesus lakukan adalah Yesus berkorban, korban waktu, korban tenaga, korban materi, korban segalanya, korban nyawa. Bagaimana Tuhan kita tanya tentang menolong. Sikap 3 sikap dia. Yang kita bekerja, melakukan pekerjaan Bapa. Menolong orang lain. Jangan tunggu. Jangan tunggu. Contoh ya, Pak. Beberapa puluhan tahun lalu saya pernah diberi tahukan bahwa ada 1 orang sakit kanker. Ibunya sudah ikut komsel, sudah beribadah, sering saya layani, tapi anaknya tinggal beda tempat, beda kota. Jadi waktu itu saya seolah-olah saya tunda-tunda waktu. Waktu nggak lama. Bukan bulanan, bukan mingguan, hari. Saya tunda berapa hari. Apa yang terjadi? Orang ini dipanggil Tuhan. Saya nyesal di waktu itu. Tidak bisa melayani. Tidak bisa mendoakan. Walaupun dia sudah percaya Tuhan. Sampai hari masih saya teringat-ingat. Saya juga khawatir. Jadi pada saat saya itu dipanggil, Tuhan akan tanya ini. Si A, waktu itu kenapa kamu tunda-tunda? Minta pertanggungjawab. Jangan menunda waktu. Oleh karena itu, setiap hari doakan orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita, keluarga jauh kita, lingkungan kita, mereka yang belum terima Yesus, belum bertobat. Doakan mereka terus sampai mereka bertobat. Jangan tunda. Pada saat kita melewati itu kesempatan itu tidak terulang lagi. Itu akan berganti. Itu akan berganti. Kesempatan emas. Khotbah saya tidak panjang-panjang, nanti saya akhiri dengan 1 kesaksian.
Kiranya kesaksian membuat kita, memacu kita bagaimana melakukan pekerjaan Bapa ini sungguh-sungguh dikehendaki Allah. Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Jadi kasih sikap hati ini. Dan Samaria adalah gambaran Tuhan Yesus. Dia memiliki hati anak. Dia memiliki belas kasihan. Dia peduli, mau repot. Mau datang dari surga ke dunia untuk menyelamatkan Bapa dan Ibu saya. Mau berkorban demi Bapa dan Ibu. Satu kesaksian. Istri saya dengan adik sepupu laki-lakinya itu berapa tahun lalu sempat selek. Persoalan bukan persoalan bapak istri dan si ini adik sepupunya, tapi persoalan orang tua sama orang tua. Padahal yang salah tahu persis orang tua adik sepupunya itu. Singkat cerita, bertahun-tahun udah tidak teguran, tidak ada hubungan, tidak ada koneksi lagi. Ya, boleh katakan simpan satu kepahitan. Kenapa? Adik sepupu istri saya itu teleponnya suatu malam, itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba langsung telepon, omel habis-habisan ke istri saya. Istri saya bingung, salah saya apa? Dia cerita tentang ini. Baru istri saya kasih saran, kamu mesti tanya papa kamu di daerah. Saya nggak tahu apa-apa. Ya singkat cerita, udah itu berlewat. Berarti ada satu istri saya simpen kan, orang nggak salah udah habis-habisan gitu loh, dituduh segala macam. Pasti, walaupun kita anak Tuhan ya pastilah ada simpen segala sesuatu, ada sesuatu kaitan. Udah singkat cerita, udah bertahun lalu. Tahun lalu bulan Maret, anak yang sepupu adik sepupu orang kakek istri saya ini masih anak muda, umur 22 tahun, terdeteksi kanker leukemia. Nah, kita lihat Tuhan sungguh ajaib. Pada saat dia tuh sakit, karena dia juga orang yang kurang berada, dia kerja, bapaknya kerja, anaknya baru lulus kuliah dari satu perusahaan. Teksi dan dokter mengajukan untuk diopnam satu rumah sakit. Dari situ mulai bangun hubungan dengan saya. Nah, istri saya belakangan, akhirnya apa? Saya besuk, bahkan saya ajak istri besuk. Dari situ mulai bangun kembali hubungan, Saya doakan. Waktu itu dirawat di rumah sakit Darmais, kanker leukemia stadium akhir. Dokter waktu itu sudah angkat tangan, tidak bisa, nggak ada obat lagi, hanya menahan rasa sakit segala macam. Tiap hari drop darahnya, HP-nya turun terus sampai saya hubungi WA ke Pak Gom, ke semua saya minta sumbangan darah, bantu dia anak. Kasihan. Berat badannya 120 kilo karena dia tinggi besar, turun drop menjadi 70 kilo besar. Langsung kurus sekali. Kita doakan terus, kita layani. Di situ Tuhan bekerja. Karena kami bukan melayani untuk dilihat manusia, karena punya belas kasihan. Kami kasih anak. Doa. Terus berlangsung. Tapi karena dia sudah kronis, bulan Februari lalu, ini anak dipanggil Tuhan. Sebelum kita mikir, terus melayani terus. Itu hubungan pulih. Sampai istri saya juga sampai, ayo kita tengokin ya, kita besuk ya. Sampai itu punya kehausan gitu loh, kasihan, punya belas kasihan. Pada saat anak dipanggil Tuhan, dia di rumah sakit, dia tidak memiliki
biaya, tidak memiliki apa-apa. Yang pertama dihubungi siapa? Saya. Ini namanya dikado. Dikado oleh panggil Tuhan. Sekarang saya bingung. Gimana? Kebetulan saudara sepupu istri saya dia juga punya orang punya belas kasih. Oke, kamu tunggu. Saya kontak adik sepupunya istri saya juga. Udah kami hubung. Kontak-kontakan. Saya kontak kembali ke orang tuanya si Ricardo lagi. Saya bilang, kamu nggak apa-apa. Nanti saya udah atur. Saya ke rumah sakit. Si ini satu sepupu daripada istri saya itu langsung ke rumah duka. Jadi waktu itu udah beres, urus semua. Ya. Oke, jadi pada saat kami ke rumah sakit semua beres. Jadi yang bagian, jadi kami bagi tugas. Sepupunya adik istri saya itu ngurus semua rumah duka. Mereka dia kirim ambulan jemput jenazah sampai di rumah duka. Kami urus semua dari hari pertama sama hari terakhir sampai pemakaman dan sebagainya. Biaya semua total all in kami yang nanggung. Apa yang terjadi? Dia kelihatannya bersyukur pada Tuhan. Karena anaknya sudah dalam Tuhan, dipanggil Tuhan. Walaupun dia masih belum dalam Tuhan, tapi Tuhan nyatakan lewat anak ini, orang tuanya, saya percaya lambat laun dia akan percaya. Dia melihat pekerjaan Tuhan. Dia melihat semuanya kami lakukan tanpa pamrih. Sampai kami pulang tengah malam, kami siapkan persis yang ada Samaria. Kami bayar hotel. Kami lakukan semua itu demi dia. Apa yang terjadi? Hubungan istri saya dengan sepupunya sekarang pulih kembali. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Tuhan bisa pakai cara apapun juga. Yang penting Tuhan sikap nanti. Inilah pekerjaan Bapak. Kalau Bapak punya belas kasihan, kita juga wajib. Kalau Bapak peduli, kita juga harus peduli. Kalau Bapak mau berkorban, Yesus datang ke dunia, kita harus berkorban. Kita berkorban. Korban waktu, korban capek loh. Itu 4 hari. Tiap hari, pagi-pagi sore sana. Istri saya siapin konsumsi semua, bawa. Pulang-pulang malam antar ke hotel, besok pagi datang lagi. Capek, kalau itu capeknya. Kita ini. Yang kita lakukan bukan untuk dia, tapi untuk bukti di surga. Tapi percaya, suatu hari orang tua almarhum Sidikalan, mereka juga dia orang percaya. Bapak Ibu hari ini, jangan putus asa. Kerjakan apa yang Bapak kerjakan. Dia pasti buka jalan. Ada Roh Kudus dari Yesus yang mencuci Bapak itu. Hari ini Bapak Ibu ada pergumulan apapun juga, minta pada Bapak. Dia sanggup menolong. Kalau Imam Lewi tidak mau menolong, ada bersama dia, yaitu Kristus. Dia sudah rela mati bagi kita. Dia sudah rela mencurahkan darah untuk kita. Hari ini jangan putus asa. Miliki pengharapan kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Kita angkat bangun diri, kita berdoa. Saya mengundang Rosina. Saya mengundang Bapak itu berdiri. Haleluya. Pulang asyik kita untuk berhasil. Lebih
baik. Satu hari di pelantaramu, daripada 1000 hari di tempat lain. Kau Allah yang hidup, dan bernikmat lebih baik. Jika Bapak Ibu datang dengan pergumulan, sakit penyakit, persoalan rumah tangga, persoalan anak, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, usaha, ingat, datang kepada Yesus. Kalau imam tidak mau nolong saudara, kalau Lewi tidak mau nolong saudara, ada orang Samaria yang berbaik hati. Ada Yesus. Ada Yesus. Dia rela berkorban. Dia peduli. Dia mau repot datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena dia memiliki belas kasih. Kalau saudara ada kepahitan yang menahun sampai hari ini, Tuhan saya tidak bisa mengampuni dia. Ada Roh Kudus yang memampukan saudara untuk mengampuni dia. Jangan simpan itu. Kepahitan adalah sampah. Sampah kalau disimpan terus-menerus akan membusuk, akan dimakan oleh belatung. Kalau kepahitan disimpan terus-menerus, dia akan menjadi penyakit. Salah satu penyakit kanker. Hari ini bukan kebetulan Tuhan akan berbicara mengenai belas kasihan, kepedulian, pengorbanan. Belas kasihan adalah orang yang mau mengampuni, murah hati, seperti Yesus. Jika itu yang saya maksud buat Bapak Ibu, taruh hati tangan kanan di dada. Saya akan berdoa. Bapak, Engkau melihat Tuhan tangan mereka, tanda penyerahan mereka butuh Engkau Tuhan. Engkau melihat hati mereka hancur. Tidak ada yang bisa menolong mereka Tuhan kecuali Engkau sendiri. Saat ini mereka diberikan hati yang lembut untuk mengampuni orang, mengampuni suami,
mau di istri, mau di anak, anaknya mau di orang tua, mau di saudara, mertua. Mereka yang sakit hari ini Tuhan, saat ini Tuhan jamah mereka, Tuhan lawan mereka, karena darah Yesus menyucikan mereka, menyembuhkan mereka. Oleh bilu-bilu Yesus sakit penyakit sembuh. Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Karena Allah kami sembah, Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang pencipta segalanya, Raja di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau beri kekuatan, pertolongan-Mu tidak terlambat Tuhan anak-Mu. Berkati sekali Tuhan, kalau Tuhan berbahagia di tempat ini ibadah di GBI Depok Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Manu sebagai gembala bagi Depok maupun di Rusi. Urapan untuk sebelah tambah-tambah hikmat-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan Tuhan perkataan roh, pesan-pesan Tuhan atas hamba-Mu kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Bisa duduk Bapak Ibu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Pertolongan aku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita pandang Kristus selalu di dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Dan di sore hari ini kita akan siapkan hati kita untuk membawa ucapan syukur persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Syukur kami berikan firman yang begitu indah. Berkati hamba-Mu, Bapak Rita Yogi, Tuhan, bersama dengan keluarga besar, bersama istri dan anak-anak. Tuhan memberkati dan memakai lebih lagi bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan di sore hari ini kami akan membawa ucapan syukur persembahan kami. Biarlah setiap rupiah kami bawa dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan biarlah persembahan kami Tuhan bisa digunakan bagi hormat kemuliaan nama-Mu melalui gereja kami GBI Sulian dan Depok. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Demi nama Yesus, semua yang saya memberikan persembahan, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. So
Udah siap? Tuhan pakai lebih heran lagi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti biasa kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh hadir kembali di minggu depan, dan pastikan kita membawa jiwa-jiwa baru Bapak Ibu Saudara untuk boleh sama-sama tertanam di gereja kita. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan seperti biasa untuk Youth and Teens akan dilaksanakan setiap hari Sabtu. Anak-anak muda yang hadir, mari sama-sama kita berkomunitas, kita bertumbuh bersama di dalam firman Tuhan dan juga komunitas yang baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita di sore menjelang malam hari. Boleh kita bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudari yang terkasih, ibadah kita sudah selesai, dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Supaya percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terus berkati. Selamat sore, selamat hari. Nyanyi dan bersoraklah.